Sio Kerbau siap bangkit setelah masa sulit, rezeki dan peluang baru mulai berdatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat Kisonggo Langit Channel. Khususnya kamu yang lahir di bawah naungan Sio Kerbau. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan perlindungan dalam setiap langkah kehidupan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pesan energi dan gambaran perjalanan hidup Sio Kerbau melalui kartu-kartu yang sudah Kisonggo Langit buka. Ingat, ramalan ini tuh bersifat pengingat, motivasi, jadi ambil sisi positifnya sebagai bahan introspeksi dan penyemangat dalam menjalani kehidupan kamu. Mari kita simak pesan semesta yang hadir untuk teman-teman Sio Kerbau. Kartu pertama nih, The Hangman. Ya, energi ini tuh menunjukkan bahwa kamu sedang berada dalam fase menunggu. Ya, atau ada penundaan nih. Ada sesuatu yang selama ini kamu harapkan belum juga bergerak sesuai keinginan kamu. Apa yang menjadi hasilnya tuh nggak semua tuh sesuai harapan ya. Namun energi The Hangman ini juga bukan pertanda buruk kok. Justru semesta sedang meminta kamu melihat sesuatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang lain. Ya kadang keberhasilan tuh datang bukan karena bergerak lebih cepat ya, tetapi karena memahami situasi dengan lebih bijaksana. Ya bagi teman-teman Sio Kerbau ya, sebagian ini sedang mengalami pembelajaran penting sebelum memasuki babak kehidupan yang lebih baik. Ya ada harapan di masa depan. Setelah masa sulit ya hasilnya akan lebih baik. Ada The Star nih, kartu kedua. Energi harapan, penyembuhan, dan juga keberuntungan bagi kamu. Setelah melewati berbagai tekanan, perlahan cahaya tuh mulai terlihat di depan mata ya. Keinginan yang sempat terasa mustahil mulai menemukan jalan keluarnya. Ya energinya tuh menandakan doa-doa yang selama ini kamu panjatkan tuh mulai mendapat respon dari alam semesta ya. Energi positif sedang mendekat, terutama dalam urusan cita-cita, pekerjaan, dan hubungan sosial kamu. Ya energinya tuh mengingatkan kamu agar selalu optimis. Ya karena harapan kamu tuh belum benar-benar berakhir ya. Ya kadang tuh ya memang rezeki kebahagiaan tuh datang pada waktu yang tepat. Ya jadi kamu harus tetap optimis. Ada King of Cups, tapi posisinya reverse, terbalik. Energi itu mengingatkan tentang pengendalian emosi. Ya belakangan ini mungkin ada rasa kecewa, marah, atau lelah yang dipendam terlalu lama. Ya bisa juga ada seseorang di sekitar kamu ya, yang sulit dipercaya karena sikapnya tuh selalu berubah-ubah. Ya teman-teman Sio Kerbau tuh Kisonggo Langit sarankan ya untuk tidak mengambil keputusan penting saat sedang kamu emosi. Saat kamu ya nggak boleh impulsif ya, nggak boleh cepet-cepet mengambil kesimpulan, mengambil jawaban, mengambil keputusan. Gunakan logika dan juga ketenangan agar tidak terjebak konflik yang sebenarnya bisa kamu hindari. Ada Seven of Cup, reverse, ya terbalik. Kebingungan kamu tuh mulai berakhir. Yang jika sebelumnya kamu tuh dihadapkan pada banyak pilihan, janji-janji yang membingungkan ya. Kini kamu tuh mampu melihat mana yang nyata dan mana yang hanya angan-angan. Energi kartu ini tuh membawa energi kejelasan yang menjadi fokus kamu tuh mulai kendali ya. Kamu kembali fokus. Terus juga langkah-langkah kamu tuh menjadi lebih terarah. Keputusan kamu menjadi lebih tepat. Pilihan terbaik akan muncul ketika kamu mendengarkan suara hati dan menggunakan pengalaman sebagai pertimbangan kamu. Ada Ten of Wands, reverse, lagi-lagi reverse. Ya beban berat tuh mulai terangkat dari hidup kamu ya. Yang selama ini kamu mungkin merasa memikul terlalu banyak tanggung jawab, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun urusan pribadi. Ya energi kartu ini tuh menunjukkan bahwa bantuan tuh mulai datang. Dan kamu mulai berani melepaskan sesuatu yang tidak lagi perlu dipertahankan. Energi kehidupan menjadi lebih ringan dibanding sebelumnya. Ada Wheel of Fortune, reverse, lagi-lagi reverse. Roda kehidupan masih berputar namun belum sepenuhnya sesuai harapan kamu ya. Ya jadi
ya rezeki, kebahagiaan tuh datang dalam waktu yang tepat. Kamu kayak disuruh bersabar gitu loh. Ada beberapa rencana yang mungkin mengalami keterlambatan, penundaan, ataupun perubahan mendadak di hidup kamu ya. Jadi kamu tuh nggak boleh memaksakan sesuatu yang belum waktunya terjadi. Ya energi ini tuh mengajarkan kesabaran kamu. Ya kadang memang semesta tuh menunda sesuatu bukan untuk menolak, melainkan untuk mempersiapkan hasil yang jauh lebih baik buat hidup kamu. Jadi teruslah berusaha tanpa kehilangan keyakinan dan harapan. Ada Ace of Cup. Ya ini adalah salah satu kartu yang terbaik dalam pembacaan kali ini. Membawa energi awal baru yang penuh kebahagiaan bagi hidup kamu ya, Ace of Cup. Penuh cinta, penuh keberkahan. Ya bagi teman-teman yang masih single ya, masih sendiri, ada peluang hadirnya hubungan yang membuat hati kamu tuh berbunga-bunga ya. Orang baru yang datang di kehidupan kamu, yang lebih sayang sama kamu, lebih lebih membuat hati kamu nyaman ya, lebih baik daripada masa lalu kamu. Ya bagi teman-teman yang sudah memiliki pasangan ya, hubungan dengan pasangan tuh menjadi lebih hangat dan harmonis. Kamu lebih bonding, saling mengerti, saling apa ya, hangat lagi hubungannya loh. Setelah mengalami berbagai ujian, berbagai cobaan, kalian dan pasangan tuh saling melengkapi, saling cinta, keharmonisannya semakin terjaga. Dan dalam urusan energi, ini juga menunjukkan datangnya peluang-peluang baru yang memberikan kebahagiaan batin bagi kamu. Harapan-harapan baru, peluang baru yang muncul yang membuat kerezekian kamu semakin bertambah. Ada Seven of One reverse. Energi ini tuh mengingatkan agar tidak terlalu apa ya? Kamu tuh jangan terlalu memaksakan ya, semuanya tuh kamu gas di awal. Terus juga kamu juga harus bisa merelakan hal-hal yang memang sudah tidak lagi sehat dalam hidup kamu. Pertemanan yang toksik gitu ya. Orang-orang yang tidak support, kamu harus bisa hindari. Kamu harus bisa bilang say no ya. Aku nggak bisa bantu, aku nggak bisa nolong gitu ya. Yang terkadang tuh teman-teman sio kerbau tuh terlalu keras pada diri sendiri, tapi selalu memikirkan orang lain, pengen bantu orang lain sehingga lupa membahagiakan diri sendiri. Pengen nolong orang lain sedangkan ketika dirinya perlu ditolong, orang-orang di sekitarnya nggak mau nolong. Jadi ini tuh mengingatkan bahwa kamu tuh harus bisa membahagiakan diri kamu, self love. Kamu juga harus bisa membawa diri kamu tuh berhasil dulu loh sebelum kamu bisa membantu orang. Terus juga kamu nggak boleh terlalu keras pada diri sendiri. Kamu terlalu apa ya, baik pada orang lain tapi keras bagi diri sendiri. Kamu terlalu royal sama orang lain tapi pelit pada diri sendiri. Ya, dan nggak semua itu harus kamu menangkan. Semua pertarungan tuh nggak harus kamu menangkan. Padahal ada kalanya mundur itu sebagai langkah yang baik gitu ya. Seperti halnya seorang pelukis. Ya dia sebelum melanjutkan goresan selanjutnya, dia tuh mundur dulu. Dia melihat hasil lukisannya sebelum melanjutkan goresan berikutnya ya. Jadi melihat nih, ya ini udah bener apa belum nih langkah-langkah yang harus diperbaiki, langkah-langkah yang harus diintrospeksi gitu ya. Sehingga nanti ketika step berikutnya, kamu tuh nggak salah dalam melangkah, kamu nggak salah dalam mengambil keputusan. Jadi kamu memang dituntut oleh Tuhan tuh untuk menjadi lebih bijaksana, nggak terburu-buru ya, nggak impulsif. Jadi lebih tenang dan lebih matang dalam mengambil keputusan. Jadi selangkah mundur justru akan menjadikan kamu lebih dewasa. Pilih pertempuran yang benar-benar penting bagi masa depan kamu. Yang hanya drama saja tinggalkan. Yang gak ada manfaatnya, gak ada uangnya tinggalkan. Ada Pack of Swords dalam posisi yang terbalik, reverse. Lagi-lagi banyak banget kartu di sini yang reverse. Ya waspadai kesalahpahaman, gosip, ataupun informasi yang belum tentu benar ya. Kamu gak boleh terlalu terpengaruh nih. Ya ada omongan negatif, ada gosip, itu kamu gak boleh terlalu terpengaruh. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Ya jika ada urusan dokumen, pekerjaan, atau komunikasi penting, kamu harus periksa kembali. Kamu harus cross check dengan teliti agar tidak terjadi kekeliruan, kesalahpahaman. Ya sehingga kamu juga nggak rugi ya dalam bisnis. Bener nggak misalkan kamu suruh suntik dana, kamu suruh naruh uang, bener nggak nih bisnisnya menghasilkan, bener nggak sih bisnisnya tuh menjanjikan. Kamu harus cross check sehingga kamu nggak mudah ditipu, sehingga kamu nggak mudah dimanipulasi. Ya ini tuh mengingatkan untuk menjaga ucapan agar tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu. Ada Two of Pentacles.
Energi penutup ini menunjukkan kemampuan kamu dalam beradaptasi. Teman-teman Sio Kerbau tuh sedang belajar menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan, terutama keuangan kamu, pekerjaan, dan juga keluarga. Yang sebelumnya kamu nggak bisa menyeimbangkan ya antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, semakin kesini kamu semakin bisa untuk menyelaraskan antara hubungan pribadi, nggak berat sebelah gitu ya. Jadi seimbang antara hubungan keluarga dan hubungan pribadi, pertemanan gitu ya, pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kamu bisa mulai menyeimbangkannya yang sebelumnya tuh kamu kacau, kamu kayak berat sebelah. Meskipun ada banyak hal yang harus diatur secara bersamaan ya, kamu tuh memiliki kemampuan untuk melewati semuanya dengan baik. Kamu mampu memiliki kemampuan untuk menghandle semuanya dalam waktu bersamaan. Selama tetap fleksibel dan tidak keras kepala, peluang keberhasilan tuh akan semakin besar. Ya, jadi kesimpulan pembacaan kali ini menunjukkan bahwa teman-teman Sio Kerbau tuh sedang berada di fase transisi penting dalam hidup. Ya, masa-masa berat yang selama ini membebani perlahan tuh mulai berkurang. Perlahan tuh mulai terliris ya. Dan kamu bisa mengatasinya satu persatu. Harapan baru bermunculan, peluang baru tuh terbuka, dan energi keberuntungan tuh mulai bergerak mendekati kamu. Meski masih ada beberapa hambatan, meski ada beberapa keterlambatan, atau orang-orang yang membuat kamu tuh terganggu ya secara emosi, tapi semesta tuh meminta kamu tetap fokus pada tujuan utama. Ya, kunci keberhasilan Sio Kerbau saat ini adalah bersabar menghadapi proses, mengendalikan emosi, tidak mudah percaya pada gosip, janji manis, ya yang itu kayaknya mustahil untuk jadi kenyataan. Dan kamu tuh dituntut untuk berani melepaskan beban yang tidak perlu. Orang-orang yang sudah tidak lagi relevan dalam hidup kamu harus kamu tinggalkan. Kamu harus berani membuka hati terhadap peluang baru. Keluar dari zona nyaman. Jika hal-hal tersebut mampu kamu lakukan, maka jalan menuju kestabilan secara rezeki, kebahagiaan batin akan semakin terbuka lebar. Ya, demikianlah pembacaan tarot untuk teman-teman Sio Kerbau kali ini. Semoga pesan yang muncul dapat menjadi motivasi bagi kamu dan inspirasi dalam menjalani hari-hari ke depannya ya. Ambil energi positifnya, buang energi negatifnya, dan jadikan setiap tantangan sebagai pelajaran berharga untuk kamu bertumbuh. Jangan lupa dukung Kisonggolangit Channel dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ramalan terbaru untuk Sio maupun zodiak lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam hangat, salam rezeki, salam keberuntungan, dan salam spiritual dari Kisonggolangit Channel. Kisonggolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.